Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah karma dia yang mana telah menyakitimu. Ya, nanti kita lihat apa karma-karma dari orang yang sudah jahat kepada kamu, ya. Oke. Kita lihat energinya nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan sekocok kartunya, inilah energi untuk dirimu, di mana karma dirinya ya yang telah membuatmu terluka ya. Oke, atau sakit hati. Kita lihat. Oke. Di sini ada the star. Wow. Ada strike. Saya merasakan di sini energinya kamu bisa menerima itu ya sekarang. Kamu sudah ikhlas. Kamu sudah kondisi saat ini ya sudah oke, saya nggak peduli ya, saya sudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakitiku, saya lebih kuat ya, dimana memang seperti gitu, terkadang semesta menjatuhkan kita untuk menaikkan kita. Kenapa? Supaya kamu tahu bahwa kamu itu kuat, kamu punya tenaga ya. Jadi macam contoh ya, kita dikasih cobaan itu dari orang-orang jahat ini, ada maksud dari semesta. Di mana kamu sekarang akhirnya bisa menjadi orang yang lebih pemaaf, orang yang bisa lebih rendah hati, orang yang bisa lebih menyayangi diri sendiri, dan lebih mengikhlaskan. Tidak ada pembalasan, tidak ada sakit hati. Walaupun mungkin tidak bisa melupakan apa yang pernah mereka lakukan kepada kamu ya. Oke, kita bicara karma, di sini ada the moon. Saya merasakan di sini ada yang berapa yang mungkin kondisinya pernah membuatmu terluka dari perkataan, ya. Bicara perkataan di sini ya mungkin mereka mengejek kamu dari fisik, dari kondisi kamu, ya. Ada beberapa yang mungkin mengatakan gemuk, gendut, jelek, ya, ataupun mungkin kondisinya bilang miskin atau dia meninggalkan kamu karena memang dia memilih orang lain. Ya, di kondisi sulit atau mungkin kondisinya kamu lagi punya hutang, mereka pergi. Ya, pada saat ada uang, dia bersama. Dimana kondisinya saat ini saya merasakan energinya, kalaupun mungkin dalam hubungan, saya lihat dia tidak nyaman bersama pasangannya saat ini, atau bahkan pasangannya meninggalkan dia untuk memilih orang yang lebih baik atau lebih dari dirinya. Kalau bicara tentang keuangan, dia lebih morat-marit dari kamu. Ya. Bahkan kondisinya sekarang tragis. Tragis ini artinya apa ya? Mungkin ada dari dirinya atau sanak saudara atau keluarganya yang sakit. Sehingga uang yang dia hasilkan pun habis untuk biaya pengobatan. Pas-pas aja, atau bahkan ada hutang yang belum terbayar dan akhirnya mungkin bermasalah. Saya merasakan di sini juga kalau bicara tentang keuangan ya morat-marit. Karena ya itu, mungkin dia pernah mengambil hakmu. Ataupun mungkin kondisinya menyepelekan kamu ya, menghinamu dari sudut sisi keuangan. Ya. Jadi karma itu selalu ada, jangan takut. Oke, berikutnya di sini ada death. Ya, karirnya hancur.
Saya merasakan di sini karirnya hancur, ya. Ataupun drama-dramanya sudah diketahui orang-orang, ya. Ternyata ini orang jahat, jahat yang terselubung dari kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan kasih, ya. Karena di sini ada orang-orang yang saya merasakan energinya mengatasnamakan agama, ya. Padahal agama itu tidak salah. Orang-orang ini yang kadang-kadang, ya, manusia-manusianya ini, ya, berdalil untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa dia orang baik, orang bisa dipercaya, padahal sebenarnya sangat jahat. Dan mungkin kamu juga terkelabui, ya. Maaf, saya bukan bicara tentang agama. Agama mengajarkan semua yang baik, tetapi terkadang manusianya itu mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi, untuk bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Terutama yang ini, kekuasaan dan keuangan. Kekuasaan atas apa? Atas dirimu atau atas apapun, ya. Supaya orang-orang bisa menopangnya, supaya orang-orang bisa membantunya. Tetapi pada saat sudah dibantu, dia lupa diri, kacang lupa kulit. Sombong, malah merendahkan orang lain. Ya, di sini saya merasakan energinya sudah banyak yang mereka yang sudah tahu akan topengnya, ya, sudah menjauh, sehingga dia sendiri stres sendiri. Ya, ada beberapa yang tidak mempunyai pekerjaan karena, ya, kelakuan dan dari tindakan dan ucapannya yang tidak baik ataupun tidak sopan. Tidak menghargai orang lain. Dia tidak menghargaimu, dia melakukan itu juga kepada orang lain ataupun orang lain itu melakukan kepada dia. Saya merasakan di sini energi yang paling tinggi adalah keuangan, ya. Karena memang saya lihat di sini sampai ada masalah hukum, kasus hukum, ataupun mungkin dia mau dilaporkan ke pihak yang berwajib karena masalah hutang piutang atau penipuan tentang investasi ataupun nama baik, pencemaran nama baik karena mulutnya tidak dijaga. Dan ini hati-hati untuk kalian juga, ya. Mulut tidak bertulang tetapi bisa membahayakan hidupmu dan nasibmu dari mulut dan pikiranmu. Jadi hati-hati. Karena mulut kita salah ucap, orang tersinggung, mereka bisa marah. Mereka bisa ucap, kalau seandainya dia membalasnya, berarti, ya, kamu aman. Kalau dia sudah menyerahkan ke Tuhan, wah, itu bahaya tuh, ya. Jadi kalau kamu ribut dengan orang, ya, nggak usah ribut-ribut, ya, ngapain? Serahkan aja kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang balas, ya. Tuhan yang memberikan teguran. Kita nggak usah capek-capek. Kita tunggu waktunya aja. Karena karma itu ada. Kita bicara karma, ya. Karma itu artinya hukum tabur tua itu berlaku, itu hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Hukum manusia, ya, undang-undang gitu kan. Jadi tidak usah takut, ya. Orang yang pernah menyakitimu, lihat sekarang dia sudah kondisinya sakit, ataupun mungkin tidak ada orang yang membantunya lagi sehingga dia tidak tertopang dan krisis dalam keuangan. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Sword. Ya, dia nggak tahu ke arah mana, ya, yang harus dia tempuh lagi. Dia ingin datang kepadamu tapi malu, atau mungkin dia mau minta bantuan kepada siapapun tapi orang sudah tahu kelakuan dia. Akhirnya dulu yang seorang pemalas, akhirnya dia kerja. Yang dulu pilih-pilih pekerjaan, sekarang dia kerja apapun. Yang mungkin dulu dia menghinamu, oh sudah miskin ya, oh sudah ini ya. Yang dulu dia ini, akhirnya dia sendiri yang kena batunya. Akhirnya dari seorang yang pemalas, akhirnya dia kerja. Jadi dia tahu bahwa, oh ternyata ini kerja ini capek toh. Jangan jadi benalu aja. Karena ada beberapa yang saya merasakan di sini pasangan, ya, ataupun sahabat, teman yang toksik. Ya. Saya merasakan di sini kamu sudah menjauh dari mereka. Sehingga kadang-kadang mereka juga malu, ya, pada diri mereka sendiri, ya. Tetapi untuk meminta maaf itu susah. Karena egonya paling tinggi. Ya, mendominasi, nggak pernah mau merasa salah dan tidak mau meminta maaf. Tetapi dia tahu bahwa apa yang dia ucapkan, dia lakukan kepada kamu dan orang-orang ini, bicara kamu dan orang-orang ini berarti bukan kamu saja yang dia sakiti. Ya, ada orang selain kamu. Ya, karena tadi saya bilang dia manusia toksik, di mana pada saat dia ada bersamamu itu karena ada keuntungan. Dan begitupun dia mendekati orang lain untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Jadi saya merasakan di sini kalau dia mau makan itu morat-marit, alasan pergi acara, pergi cari-cari acara, cari-cari
entah apapun ya, atau bahkan ya pergi ke apa ya kalau dibilang tempat-tempat yang ada makanan gratis. Ya, untuk apa? Supaya makan. Contohnya ya, ibadah atau ke sholat yang maksudnya ada makanannya gratis. Ya, alasan mau pergi ibadah, alasan mau pergi ini itu, padahal mau makan gratis. Ya, ataupun mungkin kondisinya juga acara nikahan, ya, atau acara apapun. Sampai mungkin kedukaan pun kalau disajikan kue atau makanan ya dia datang. Karena apa? Untuk isi perut. Berdalil penuh kasih. Padahal maksudnya untuk makan. Nah, ini ada seperti gitu ya, saking tragisnya. Untuk pencitraan juga, supaya orang penuh kasih. Orang religi, ya, padahal hatinya tidak. Cuman isi perut aja. Nah, ini ada ya. Karena krisis ekonomi. Ataupun mungkin kondisinya ya untuk supaya mencari target-target yang baru di luar sana, yang bisa dia manfaatkan. Dia banyak manfaatnya untuk keluar-keluar ya. Jadi ada satu tujuan untuk banyak keuntungan. Melihat target, makan, ya, makan gratis dan yang lain. Untuk bisa melihat siapa yang harus kelabui lagi. Nah, ini ada beberapa orang yang toksik di sini. Apalagi bicara tentang narsistik. Ya. Dia lagi mencari mangsa-mangsa yang ingin dikelabui, ya. Dan di sini Three of Swords kalau bicara tentang cinta, ya, cintanya hancur, ya. Karena saya lihat juga di sini dia putus dengan orang yang mungkin dulu dia meninggalkanmu demi orang ini, akhirnya dia putus atau sudah bercerai, ya. Ataupun ribut, ataupun kalau memang masih bersama ya kondisinya mungkin tidak baku cocok dengan pasangannya atau mertua atau orang-orang di sekeliling dia, ribut aja. Makanya tadi saya bilang, dia pergi ke tempat atau keluar sana untuk mencari target-target yang baru. Entah selingkuh, entah apapun. Untuk bisa membuat dirinya fresh. Ya, fresh dari tekanan. Ya. Kalau bicara tentang keuangan, ada beberapa yang saya merasakan di sini. Mungkin kamu mengurus anak sendiri, kamu tidak mempunyai pekerjaan, tapi uang selalu ada. Karena Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu tidak tuli. Kamu menabur kebaikan, berkatmu selalu ada. Tidak seperti dia. Ya, ada beberapa yang saya melihat di sini ya. Suami main judi, main perempuan, uangnya banyak tapi habis juga. Atau bahkan akhirnya dia dapat penyakit dari ulahnya itu. Minum minuman keras, obat-obatan. Ya. Karena ini ada di sini. Kalau kamu tidak merasa kayaknya Kak Ica tidak seperti begitu, berarti ini energi bukan untuk dirimu ya. Karena ini energi yang paling tinggi yang saya ambil. Dimana bicara tentang karma, orang yang sangat toksik terhadap kalian yang betul-betul menderita secara mental. Kelihatan baik-baik saja, kamu tegar, tapi sebenarnya kamu tidak baik-baik saja di dalam diri ya. Makanya saya ambil energi yang paling tinggi. Di mana ya ini karmanya. Banyak drama dengan orang-orang yang toksik. Tetapi saya merasakan di sini energinya kamu ya diam-diam aja dengan takdir semesta. Tidak ada bingung ya. Saya merasakan di sini energinya kamu bingung, apalagi kalau sudah nikah ya. Bingung. Saya mau melanjutkan atau tidak nih hubungan. Ada hubungan digantung. Ada hubungan, kalau hubungan sudah berpisah ya kamu mengikhlaskan ya. Tetapi kalau yang menggantung ini yang agak susah. Karena di satu sisi kamu tidak tega karena bicara tentang empat, kamu super empat ya, tidak tega melihat dirinya, apalagi kalau bilang ini dia suamimu atau istrimu ya, menderita ya. Ada beberapa seperti gitu. Atau anakmu atau siapa ya. Jangan sampai anak saya tertekan karena tidak mempunyai keluarga yang utuh ya. Jadi kamu mengorbankan dirimu. Saya merasakan energinya di sini, tapi itu kembali ke keputusan kamu lagi, karena keputusanmu adalah penentu nasibmu sendiri. Ya, di sini sesuai tema kita saja. Kamu mau konsul atau konseling bisa ke saya, ya. Silahkan hubungi WA saya. Reading juga bisa, terserah dari kamu, ya. Jadi saya akan memberikan penguatan ataupun mungkin
ya bertukar pikiran lah untuk kalian. Karena memang ini energinya sangat tinggi ya, dimana kalian bingung untuk menentukan sikap, apalagi yang sudah nikah tadi. Tetapi kalau memang seandainya kamu apa dibilangnya sudah putus, ya kamu lebih bahagia. Walaupun mungkin kelihatan sepi, ya, tetapi setidaknya kamu sehat dalam sisi mental. Seperti gitu ya. Jadi bicara tentang karma, ada yang sakit ya, ada yang sudah ditinggalkan pasangannya atau tidak berbahagia dengan pasangan, tidak mendapatkan sahabat atau lingkungannya tidak care lagi bersamanya karena sudah mengetahui sifat buruknya. Dan yang terakhir di sini saya merasakan energinya bahwa dia ada krisis dalam finansial ya. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Kita lanjut ke koneksi dari inisial dan zodiaknya. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf S, T, C, A, U, R, J, M, B, L, M-nya double, energi up ya, M, I, X, E, D, W, K, V, Z, G, dan O. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan STC, A, URJM, BLM, energi up M, IXE, DWKV, Z, G, dan O ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Pisces, Aries, Leo, Capricorn, Scorpio, ada Aquarius, ada Cancer, Gemini, dan ada bintang Virgo. Jadi untuk koneksi dari kalian ya, dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Pisces, Aries, Leo, Capricorn, Scorpio, Aquarius, Cancer, Gemini, dan Virgo. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.